Shalom semuanya. Wah, suatu anugerah bagi saya dipercayakan Tuhan melalui Om Agus untuk membawakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, judul khotbah saya pada pagi hari ini adalah Tuhan diadili oleh manusia, yang terambil dari Markus bab 14 53 sampai 65. Tapi sebelumnya marilah kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang begitu indah. Terima kasih untuk hadirat-Mu di tempat ini. Kami percaya Engkau ada di tempat ini, memberkati kami semua. Tuhan, berkatilah hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan, yang Engkau percayakan pada hari ini untuk menyampaikan isi hati-Mu, firman-Mu. Tuhan Yesus, Engkau juga buka semua hati kami untuk bisa mendengarnya dan mengambil makna darinya dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tidak ada orang yang suka diadili, saudara. Maksudnya menghadapi pengadilan. Tapi pada prakteknya kita sering mengalami pengadilan di tempat dari orang-orang yang terdekat. Mungkin dari keluarga, dari teman, ataupun tempat kita bekerja. Pada prakteknya, pengadilan ini bisa terjadi di gereja maupun di gereja, ataupun di rumah, ataupun di tempat keluarga kita. Suka tidak suka, mau tidak mau, atau siap tidak siap, suatu hari kita pasti akan diadili oleh Tuhan. Yaitu pengadilan tata budi. Ketika Tuhan menghakimi orang hidup dan yang mati, besar kecil tanpa pandang bulu, wanita, pria, tua, muda, semuanya diadili oleh Tuhan. Tapi kurang ajarnya, Tuhan Yesus yang akan menghakimi lebih dulu dihakimi oleh Mahkamah Agama, yaitu pada saat Yesus menghadapi Mahkamah Agama. Secara agama diadili oleh Mahkamah Agama, dan secara hukum atau secara hukum Romawi diadili oleh Pilatus. Sikap dan tindakan Yesus dalam menghadapi proses pengadilan Mahkamah Agung ini bisa memberikan pelajaran kepada kita dan teladan untuk hidup kita zaman now, yaitu zaman sekarang ini. Karena kita nanti pasti satu saat akan mengalami seperti pengadilan yang saya bilang tadi, di keluarga kita, di tempat kerja kita, ataupun di tempat lainnya, baik di gereja pun bisa terjadi. Firman Tuhan hari ini yaitu diambil dari Markus 14 53 sampai 65, yaitu dengan judul Yesus di hadapan Mahkamah Agama. Saya percaya kita semua mungkin sudah baca firman ini berkali-kali, mungkin ratusan kali, tapi pada pagi hari ini saya minta kita membacanya sekali lagi. Saya akan bacakan dan posisikan diri saudara di dalam ranah pengadilan ini. Jadi saudara bisa merasakan, saudara bisa membayangkan apa yang terjadi pada malam hari itu. Saudara boleh tutup mata, tapi jangan tidur ya. Tutup mata boleh, membayangkan, tapi jangan tidur. Ya. Kalau tidur nanti saya turun. Oke? Kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar, lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Dan Petrus mengikuti dari jauh sampai ke dalam halaman imam besar, dan di sana ia duduk di antara pengawal-pengawal sambil berdiam dekat api. Imam-imam kepala, malah seluruh Mahkamah Agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya dapat dihukum mati, tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia.
Tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Lalu beberapa orang naik saksi melawan dia dengan tuduhan palsu ini. Kami sudah mendengar orang ini berkata, aku akan merubuhkan bait suci buatan tangan manusia ini, dan dalam 3 hari akan kudirikan yang lain yang bukan buatan tangan manusia. Dalam hal ini pun kesaksian mereka tidak sesuai satu dengan yang lain. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus. Katanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi. Katanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Jawab Yesus, akulah dia. Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatannya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu? Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Lalu mulailah beberapa orang meludahi dia dan menutupi mukanya dan meninjunya sambil berkata kepadanya, hai Nabi, cobalah terka. Malah para pengawal pun memukul dia. Apa yang bisa kita ambil? Apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa pengadilan Yesus di Mahkamah Agama ini? Saya percaya bahwa cerita ini dicatat bukan hanya merupakan cerita, tetapi bukan juga merupakan peristiwa sejarah, tetapi bermakna bagi kita, anak-anak Tuhan di zaman sekarang ini. Yang pertama, poin yang mau kita lihat adalah bagaimana kita bisa menguasai diri. Saudara bisa bayangkan ya, bagaimana perasaan Yesus ketika menghadapi pengadilan ini. Dia telah bergaul dengan para muridnya selama 3,5 tahun, makan bersama, kemana-mana sama-sama. Tetapi di saat Yesus atau guru ya ditangkap, semuanya pada kocar-kacir melarikan diri. Dari 11 murid, saya tidak hitung yang satu karena sudah mengkhianati Yesus, hanya 1, Petrus, yang mengikuti Yesus secara diam-diam. Untuk mengetahui apa yang terjadi pada Yesus. Padahal sebelumnya saat berdoa di Taman Getsemani, dia tertidur karena ngantuk berat. Tetapi karena Yesus ditangkap, ngantuknya hilang, jadi melek. Karena dia ingin tahu apa yang terjadi pada Yesus. Saya memperkirakan peristiwa penangkapan itu dan pada saat Yesus dibawa ke rumah imam besar, itu sekitar pasti jam 12 malam sampai jam 1. Karena saat-saat itulah orang pada ngantuk ya, benar ya. Tetapi Petrus tidak masuk ke dalam rumah imam besar sebagai saksi yang membela Yesus. Saya percaya kalau kita yang pernah dikhianati pasti bisa merasakannya. Ya. Sakitnya di sini loh. Ya. Nyanyinya tahu ya, sakitnya di sini ya. Ya, saat dikhianati. Saya bisa merasakan bagaimana Yesus perasaannya saat itu. Mengapa Yesus ditangkap dan diadili? Karena imam besar, imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan orang-orang Farisi yang pada saat itu, yang juga dikenal sebagai yang terdiri dari Mahkamah Agama itu ya, dengan Sanhedrin, yang terdiri dari 71 orang anggota yang dikepalai oleh 1 orang imam kepala yang nama Kayafas pada saat itu. Iri hati dan merasa insecure karena Yesus pengikutnya mulai banyak, pengaruhnya terhadap orang-orang Yahudi. Sehingga mereka takut kekuasaan dan popularitas Yesus bisa direbut. Maksud saya popularitas mereka bisa direbut oleh Yesus. Mereka ingin terus memonopoli dan ingin menjadi pemimpin orang Yahudi
dan tidak ingin digantikan oleh Yesus. Maka dari itu mereka mau menangkap dan membunuh Yesus. Pengadilan agama ini, mahkamah agama ini sangat tidak adil, saudara. Karena yang dihadirkan di sana semuanya saksi yang memberatkan. Tidak ada saksi yang membela. Padahal Petrus ikut ke sana, tapi tidak masuk, ikut doang di luar, tidak masuk ke dalam ruangan sidang. Padahal Petrus pernah berkata, sebelum dia ditangkap, dia pernah berkata, di dalam Markus 14, 29 sampai 31, dia mengatakan bahwa biarpun murid-murid yang lain imannya tergoncang, aku tidak. Lalu Yesus berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh lagi, Petrus berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tidak akan menyangkal engkau. Dan semua yang lain pun berkata demikian. Tapi kenyataannya, Petrus tidak melakukannya. Lalu para saksi akhirnya menggunakan bait Allah yang dianggap sakral oleh orang Israel untuk menjatuhkan Yesus. Di ayat 58 dikatakan, kami sudah mendengar orang ini berkata, aku akan merubuhkan bait suci buatan tangan manusia ini, dan dalam 3 hari akan kudirikan yang lain yang bukan tangan manusia, buatan tangan manusia. Padahal bukan itu yang Yesus katakan. Kita bisa lihat di Yohanes 2 ayat 19. Yesus menjawab mereka, Yesus berkata begini, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Mereka salah menafsirkan. Perkataannya bukanlah secara harafiah, tetapi yang dimaksudkan Yesus dengan bait Allah adalah tubuhnya sendiri. Para saksi palsu ini memelintir, memutarbalikan dengan perkataan Yesus, dengan harapan Yesus bisa dipersalahkan dan Yesus bisa dihukum mati. Kita sering mendengar ya, fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Lagunya juga ada, saudara. Benar? Fitnah itu kejam. Makanya kita harus bisa menguasai diri sehingga kita tidak memberikan kesaksian palsu ataupun fitnaan kepada orang lain karena iri hati ataupun alasan apapun seperti yang terjadi dengan para tua-tua Israel saat itu. Firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Matius 5 ayat 37. Mari kita periksa diri kita masing-masing. Pagi hari ini, apakah kita pernah atau mungkin kita sering menfitnah atau memberikan kesaksian palsu terhadap teman di tempat kerja atau bahkan teman di satu gereja, satu pelayanan. Yang lebih sering di tempat kerja, saudara ya, karena sering terjadi iri hati, karena kita kerjanya lebih bagus, lebih menonjol, lebih rajin. Ya, teman-teman pada iri. Nah, akhirnya mereka mencari-cari kesalahan kita dan melaporkan kepada bos. Selain menfitnah, selain memberikan kesaksian palsu, kita juga harus bisa menguasai diri terhadap perkataan kita. Karena perkataan yang tajam yang keluar dari mulut kita bisa melukai banyak orang di sekitar kita. Orang-orang yang terdekat kita seperti istri, suami, anak, papa, mama yang dekat-dekat dan tempat orang kita bekerja. Hati-hati dengan perkataan yang kita lontarkan. Karena perkataan yang pedas dan tajam bisa melukai hati orang dan membekas. Bahkan sampai bisa dibawa sampai mati, saudara. Hati-hati ya. Karena setiap orang mempunyai level sensitif berbeda-beda, saudara. Ada yang sangat sensitif, sensi ya.
Ada yang sedang, ada yang cuek sama sekali. Contoh, ketika saya bercanda kepada dua orang, yang satu sensi, yang satu cuek. Saya bercanda, ada dua respon dari mereka. Kalau yang sensi, tersinggung. Tapi kalau yang enggak sensi, cuek aja, enggak tersinggung. Hati-hati, saudara. Bisa begitu? Ya, bisa ya. Hati-hati, hati-hati. Ya, mari kita menguasai diri dengan mengontrol pikiran dan perkataan kita dengan berpikir panjang sebelum mengeluarkan perkataan. Karena satu perkataan yang salah akan bisa berakibat fatal, saudara. Suatu ketika di Sydney ini ada peristiwa yang cukup menghebohkan ya sedikit, tapi di dalam gereja. Jadi ceritanya ada seorang pendeta tamu datang berkhotbah di satu gereja atas undangan pendeta lokal. Jadi ketika pendeta tamu ini berkhotbah, dia mengatakan secara terus terang di dalam mimbar bahwa dia tidak bisa merasakan hadirat Allah di tempat ini. Saudara tahu bahwa pendeta lokal tersentak dan menanggapi dengan secara serius. Saudara tahu di saat sorenya pendeta lokal ini kena serangan jantung, saudara. Kena serangan jantung. Tetapi untunglah pendeta lokal ini sembuh, saudara. Dari peristiwa ini kita bisa belajar bagaimana pentingnya kita menjaga perkataan kita yang kadang-kadang bisa mengakibatkan fatal total. Hati-hati dengan perkataan kita. Makanya kita perlu belajar dari Tuhan Yesus menguasai diri ya. Saudara tahu apa rahasianya? Di Yakobus 1 ayat 26 berkata, jikalau ada seseorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Mari kita belajar bagaimana dengan Tuhan Yesus ya. Mengapa Tuhan Yesus bisa bertahan dalam pengadilan sesat yang dilakukan atasnya, padahal dia sebagai anak Allah. Percaya enggak saudara? Dan Tuhan Yesus bisa mengarahkan pasukan bala tentara untuk datang membela dan melepaskannya. Tetapi Tuhan Yesus tidak melakukannya. Karena apa? Tuhan Yesus lebih fokus kepada tujuan Bapa untuk membawanya naik ke atas kayu salib untuk menebus dosa manusia dan bukan untuk melepaskan diri dan keluar dari masalah yang sedang dia hadapi. Mencapai tujuan yang benar harus menjadi kebiasaan kita. Karena itu akan memberikan kekuatan, motivasi kita dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Itulah sebabnya Tuhan Yesus bisa mengontrol dan menguasai dirinya. Tidak berbicara sepatah kata pun. Dia menghadapi tuduhan-tuduhan palsu yang sesat atas dirinya. Sebab membela diri bukanlah tujuan utamanya untuk datang ke dunia. Tetapi dia datang ke dunia untuk memberikan dirinya menjadi tebusan bagi banyak orang. Mengapa Yesus yang sebelumnya diam dan hanya berbicara saat imam besar menanyakan kepada tentang siapa dirinya? Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Yesus dengan tegas menjawab, akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan di langit. Karena jawabannya memuliakan Bapa di surga yang mengutusnya ke dunia. Meskipun Yesus tahu bahwa jawabannya ini akan dijadikan jerat
karena dianggap telah menghujat Allah dan bisa dihukum mati. Tetapi Yesus tidak peduli karena memang itulah tujuannya datang ke dunia ini, untuk mati bagi saudara semua dan saya. Mari kita hanya mengeluarkan perkataan yang memuliakan Bapa di sorga, bukan memuliakan diri kita sendiri. Apa gunanya perkataan kita yang mengatakan berkat ternyata mengandung kutuk bagi diri kita sendiri? Bukankah firman Tuhan di Yeremia 17 ayat 5-7 mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Sehingga kita harus tahu kapan kita harus bicara dan kapan kita harus tidak bicara. Dan kalau kita bicara, kita harus tahu bahwa apa yang kita katakan yaitu semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Banyak orang yang terbalik, di saat harus bicara untuk bersaksi, dia malah diam dengan berbagai alasan. Takut dia marah, takut dimusuhi, takut dibilang sok suci, dan sebagainya. Sebaliknya, di saat harus diam, dia malah banyak bicara. Karena mau membela harkat martabatnya, karena difitnah atau karena dijelek-jelekin. Wah, siapa dia itu? Mari kita belajar dari Tuhan Yesus. Saat yang tepat bagi kita untuk berbicara dan saat kita untuk berdiam diri. Mari kita bersaksi. Kita harus bicara. Kita bisa bersaksi tentang Tuhan dimanapun kita berada. Karena kesaksian adalah tanggung jawab kita. Kita telah berutang nyawa dengan Tuhan Yesus. Dimanapun kita berada, di tempat kerja, atau di teman-teman WA, apapun agama mereka, apapun kepercayaan mereka, kita hanya perlu cerita bahwa Tuhan telah baik pada kita. Begitu baiknya Tuhan, begitu luar biasanya Tuhan di dalam hidup kita. Kita bisa pakai semua sosial media yang saat ini ada. Facebook, Instagram, TikTok, apapun lah namanya ya. Anak zaman now pasti tahu. Saya termasuk anak zaman yang sudah tidak gaptek gitu ya. Yang nama-nama itu kita sudah agak, ya pokoknya yang udah umur 50 ke atas sudah mulai nggak tahu. Tapi kita bisa mempergunakan semuanya itu. Ya. Janganlah kita hanya memposting sesuatu yang bersifat materi, makan di mana, jalan-jalan kemana, ya, kesuksesan, udah beli berapa rumah, udah beli mobil baru, langsung diposting, wah mobilnya Ferrari. Bukan itu. Mari kita gunakan sosial media untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita bisa pakai itu semua. Saya pernah menghadiri satu bisnis online yang diadakan di Burut. Yaitu mereka mengajarkan bagaimana kita merekrut, mengingat dan men-list dan membuat target teman-teman kita meskipun yang sudah lama. Di list satu-satu. Lalu di approach untuk menjadi anggota dalam downline dan tim tersebut. Saya berpikir saat itu ya, kenapa kita tidak bisa melakukan hal yang sama untuk menjangkau jiwa-jiwa di sana. Teman-teman kita yang lama, apapun, lebih-lebih keluarga kita. Saya tahu ya, di keluarga itu berat, tidak gampang. Tapi tidak gampang tapi bisa. Saya percaya itu. Ya. Itu yang pertama. Bagaimana Tuhan Yesus mengajari kepada kita untuk kita bisa menguasai diri. Yang kedua, bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk merendahkan diri. Di ayat 65, ayat penutup, dikatakan begini, lalu mulailah beberapa orang meludahi dia dan menutupi mukanya dan meninjunya sambil berkata kepadanya, hai Nabi,
Cobalah terka, malah para pengawal pun memukul dia. Bisa saudara bayangkan? Yesus yang sebagai Tuhan rela diadili manusia ciptaannya, bahkan dihina, dipukul, diludahi, diolok-olok. Yesus mengajarkan kepada kita untuk tidak meninggikan diri dan menjadi sombong karena kedudukan dan kekayaan. Seperti Rasul Paulus katakan di dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah yang sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kita sering mendengar ya, orang-orang kaya, orang-orang berkuasa, politisi atau segala macam, kalau ada masalah, kalau terjadi sesuatu, saat masuk kemana? Lu nggak tahu ya siapa saya? Sering ya? Belum tahu siapa saya? You don't know who I am? Emang lu siapa? Oh, kita nggak tahu ya. Oh, baru anak kepala polisi atau anak ketua RT atau anak Pak Lurah atau anak konglomerat udah sombong, menyombongkan diri. Siapa saya? Orang kaya loh. Sedangkan Tuhan Yesus adalah Tuhan, tapi dia tidak sombong dan dia tidak mempertahankan. Bahkan Yesus memberikan teladan yang luar biasa kepada kita. Ya, sebelum dia disalibkan pada saat perjamuan terakhir makan bersama para muridnya. Di Yohanes 13, 14 sampai 15, Yesus membasuh kaki para murid-muridnya. Bisa kita bayangkan saudara? Tuhan membasuh kaki manusia yang hina bina ini. Jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Ini perintah loh saudara. Wah, di saat kita kalau ada terjadi sesuatu, enak aja, emangnya siapa lu? Ya, kan sering bilang gitu ya. Emangnya kamu siapa? Tuhan aja mau basuh kaki kita. Mari kita belajar dari Tuhan Yesus, bagaimana kita bisa merendahkan diri. Ya, seberapa tinggi harkat dan martabat kita, hanya kita yang tahu. Saya kembalikan kepada kita semua. Kita yang mengukurnya. Tapi kalau pada hari ini kita masih sombong, bertobatlah. Ya. Memang merendahkan diri tidak mudah, saudara. Karena kecenderungan manusia akan menjadi sombong ketika berhasil menjadi kaya, ada posisi, ada jabatan. Jangan pikir manusia biasa, mengatakan pendeta juga bisa sombong, ada nggak? Ya, pendeta juga bisa sombong karena gereja besar, ya. Kalau diundang mesti diundang pakai helikopter. Kalau nggak pakai helikopter atau Mercy, dia nggak mau pergi. Sorry ya, fully book. Bisa saudara, karena pendeta hamba Tuhan juga masih manusia, sama seperti kita. Marilah kita belajar dari sang guru kita, Tuhan Yesus, untuk merendahkan diri. Ya. Firman Tuhan mengatakan di Yakobus ayat 4, bab 4 ayat 10, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kamu. Jadi percuma saudara meninggikan diri akan direndahkan Tuhan, mendingan merendahkan diri ditinggikan Tuhan. Ya. Kalau kita bisa menjaga hati, pikiran, perkataan, perbuatan kita untuk melakukan memuliakan Tuhan
di sorga, maka saya percaya kita semua bisa merendahkan diri dan tidak sombong seperti Tuhan Yesus. Ada amin? Pasti kita bisa ya. Saya mau tutup dengan sebuah ilustrasi. Ini ilustrasinya tentang tukang parkir, saudara. Mungkin ada yang sudah dengar, ada yang belum dengar, ya. Tapi tukang parkir ini di Indonesia, di Australia nggak ada. Karena di Indonesia nggak ada tukang parkir. Tukang parkir di Australia semuanya kan pakai boom gate, pup pup pup, ya. Saya pernah kejadian satu kali di Westfield, saya boom gate itu. Jadi istri saya bilang, ayo hati-hati dekat-dekat. Karena biasanya saya bawa van. Tapi kali ini saya bawa Fortuner. Fortuner ini kan hidungnya mancung. Kalau van hidungnya pesek, nggak punya hidung, sama dengan orangnya. Yep. Ya, enggak, istri saya bilang hidungnya mancung, nggak apa-apa. Ya. Jadi saya maju, palangnya ketabrak, saudara, jatuh. Waduh, ya. Nah, itu kalau di Australia. Tapi kalau di Indonesia kan ada tukang parkirnya, ya. Yang suka bilang, ayo, terus Pak, terus mundur. Yang enggak maju, kanan dikit, kiri dikit, selalu ya, gitu ya. Itulah yang dibilang tukang. Tapi yang enggak ada jangan bilang apa, atas sedikit. Oh, kalau atas enggak ada, bawah enggak ada. Kanan, kiri, belakang, maju dikit. Oke. Itulah yang kita dengar dari tukang parkir ya. Kiai Haji Zainuddin MZ yang sudah almarhum, dia pernah mengatakan begini, orang yang paling berbahagia atau tenang hidupnya adalah tukang parkir. Mengapa? Ketika mobil dan motor banyak, dia tidak sombong. Dan ketika mobil dan motor diambil, tukang parkir juga tenang. Dan bahkan tersenyum, ya. Bahkan tidak ada kesedihan di raut wajahnya. Nah, apa rahasianya katanya? Dia tidak sedih, tidak kecewa saat mobilnya dia ambil. Ternyata rahasianya, tukang parkir tidak pernah merasa memiliki mobil atau motor itu, tetapi hanya merasa dititipi. Ya, sehingga siapa yang merasa memiliki atau sesuatu, bersiaplah untuk merasa kehilangan dan menyakitkan. Tapi dikala kita hanya merasa dititipi, baik itu harta, jabatan, istri, suami, anak, bahkan semua titipan, maka hiduplah seperti tukang parkir. Make sense, saudara? Mau kita belajar sebagai tukang, bukan berarti kita jadi tukang parkir, no, ya, bukan jadi tukang parkir, tapi seperti seolah-olah seperti tukang parkir. Saya cuma ada 1 menit, ya. Begitulah seharusnya kita melihat semua keberhasilan, kesuksesan, kekayaan. Semuanya ini hanya titipan Tuhan, saudara. Benar? Kalau mati dibawa nggak? Nggak ada. Ya. Kita hanya pengelola, pemakai, tapi bukan pemilik. Kita hanya dititipkan oleh Tuhan. Semuanya akan ditinggalkan saat kita napas terakhir. Semuanya akan kita tinggalkan. Ya. Karena itu hiduplah seperti tukang parkir. Seperti, ya, bukan hiduplah jadi tukang parkir. Oke? Ya. Jadi firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bagaimana waktu saat Yesus di hadapan di mahkamah agama bisa memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama, yaitu bagaimana kita bisa menguasai diri. Ya, menjaga perkataan kita, menjaga pikiran kita, ya, agar kita tidak menyinggung orang di sekitar kita, bahkan akan mengakibatkan sesuatu yang fatal. Lebih-lebih ditambah, ya, untuk orang Asia, mungkin tendangan 12 pas itu tidak baik, saudara. Ngerti maksudnya, ya? Tendangan 12 pas, piush, langsung kena. Mesti pakai band sedikit. Tung. Ngerti maksud saya atau enggak ngerti? Maksudnya jangan tajam-tajam kalau ngomongnya langsung cus, langsung masuk hati, cus, langsung mati gitu loh. Jangan, saudara. Ya, bagaimanapun kita orang Asia,
Ya, orang Asia lemah lembut terkenal. Ya, lemah lembut. Maksud saya not straight to the point, langsung. Nah, ya. Mari kita menguasai diri, mari kita jaga. Yang kedua, mari kita belajar seperti Tuhan Yesus. Kita merendahkan diri, tidak menjadi sombong, ya, tidak menjadi besar kepala karena kita kaya, karena kita pintar, karena kita berhasil, banyak harta, banyak mobil, banyak, ya boleh banyak istri ya, ya itu aja boleh banyak-banyak, tidak boleh banyak istri, oke? Nah, kita belajar dari firman Tuhan hari ini. Ya kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini dan siang hari ini. Tuhan, kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Biarlah firman ini bisa menjadi rema dalam hidup kami. Dan kami bisa belajar darinya. Dan kami bisa mempraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan, ajar kami untuk menguasai diri. Ajar kami bisa untuk merendahkan diri seperti Yesus. Tidak menjadi sombong dan tidak menjadi besar kepala. Karena semua yang kita capai adalah pemberian dari Tuhan, titipan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa hanya di dalam nama-Mu, materaikan firman-Mu untuk semua jemaat-Mu yang mendengar pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.